Halo semuanya, perkenalkan saya Riko Ferik Setiawan dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi tentang model dan definisi komunikasi interpersonal. Tanpa menunggu lama-lama, kita langsung masuk kepada materi. Tonton videonya sampai habis ya. Model komunikasi interpersonal. Yang pertama, model komunikasi linier. Proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan, baik dalam keadaan langsung atau dalam komunikasi bermedia, seperti koran, majalah, televisi, dan lain-lain. Komunikasi ini hanya terjadi satu arah tanpa adanya umpan balik atau feedback terhadap pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Contohnya, pidato apel pagi yang dilakukan pemimpin apel, di mana pemimpin hanya menyampaikan informasi tanpa adanya sanggahan para peserta apel. Yang kedua yaitu model komunikasi interaktif. Proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang disertai dengan adanya suatu aksi atau tanggapan secara langsung. Di dalam komunikasi interaktif ini, feedback sangat terasa antara komunikator dan komunikan. Keunggulan model komunikasi interaktif dibanding model komunikasi linier adalah pada model ini terdapat asumsi bahwa komunikator dan komunikan sama-sama dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses komunikasi yang mereka lakukan. Contohnya, dalam suatu acara talk show di televisi, diadakan perbincangan antara komunikator dan komunikan secara langsung. Misalnya sesi tanya jawab, menyanggah, mengkritik, dan memberi saran. Yang ketiga yaitu model komunikasi transaksional, memiliki arti bahwa proses pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam komunikasi. Yang dipertukarkan dalam komunikasi ini adalah pesan-pesan baik verbal maupun non-verbal. Dalam model ini, komunikasi hanya dapat dipahami dalam konteks hubungan antara dua orang atau lebih. Dalam model komunikasi ini merupakan upaya untuk mencapai kesamaan makna akan membuat komunikasi yang terjadi semakin efektif. Setiap orang benar-benar terlibat dalam komunikasi. Komunikan bukan hanya mampu memberikan feedback, namun juga bisa memposisikan diri sebagai komunikator. Dengan kata lain, baik komunikator maupun komunikan sama-sama menjadi pembicara dan pendengar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang definisi komunikasi interpersonal. Langkah awal untuk memahami karakteristik unik dari komunikasi interpersonal adalah dengan melacak makna dari interpersonal. Kata ini merupakan turunan dari awalan inter yang berarti antara dan person yang berarti orang. Komunikasi interpersonal secara umum terjadi di antara dua orang. Seluruh proses komunikasi terjadi di antara beberapa orang. Namun banyak interaksi tidak melibatkan seluruh orang di dalamnya secara akrab. Komunikasi ada dalam rangkaian impersonal menuju interpersonal. Perbedaan ini digambarkan dengan baik dalam istilah puitis oleh filsuf bernama Martin Buber pada tahun 1970. Ia membedakan interaksi sosial dalam 3 tingkatan, yaitu I it, I you, dan I thou. Yang pertama, komunikasi I it. Dalam komunikasi I it, interaksi antara kita dan orang lain sangat tidak personal. Bisa dikatakan orang lain hanya sebagai objek. Interaksi model I it ini membuat kita tidak mengakui keberadaan orang lain secara personal, melainkan hanya bersifat kebendaan. Dalam kasus hubungan I it yang lebih ekstrim, keberadaan orang lain secara fisik bahkan tidak diakui. Ketika ada pengemis yang meminta-minta di tepi jalan, beberapa orang hanya berlalu tanpa menoleh seakan-akan si pengemis tidak ada di sana. Dalam keluarga yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, orang tua cenderung mengabaikan anak-anaknya dan memperlakukan mereka sebagai benda. Orang tua tidak menganggap anak sebagai manusia dengan segala keunikan perilakunya. Yang kedua yaitu komunikasi IU, yaitu jenis yang paling banyak digunakan dalam interaksi sehari-hari. Kita memperlakukan orang lain lebih dari sekedar objek, tetapi kita tidak sepenuhnya menganggap mereka sebagai manusia yang unik. Sebagai contoh, seorang penjaga toko menyapa kita, "Ada yang dapat saya bantu?" Meski sedang tidak ingin berbelanja, mungkin Anda akan memperlakukan penjaga toko lebih dari sekedar objek. Mungkin Anda akan berkata, "Hari ini saya cuma lihat-lihat saja. Anda tahu kan, ini akhir bulan, tidak ada uang."
Penjaga toko mungkin akan tertawa dan memaklumi betapa kondisi keuangan yang biasanya semakin menipis di akhir bulan. Komunikasi IU umumnya terjadi antara guru dan murid. Selain itu, juga biasa digunakan dalam komunikasi di lingkungan kerja. Dan yang ketiga, yaitu komunikasi ITAU. Jenis yang paling jarang terjadi di dalam interaksi sosial adalah komunikasi ITAU. Model ini sebagai bentuk tertinggi dalam interaksi manusia karena di dalamnya manusia saling menguatkan dan menghargai keunikan masing-masing. Ketika berinteraksi di tingkatan ITAU, kita melihat orang lain dengan segala keutuhan dan kepribadiannya. Kita tidak melihat seseorang harus mengikuti norma sosial tertentu, tetapi orang lain adalah manusia unik dan kita menerima mereka secara utuh. Dalam komunikasi ITAU, kita terbuka sepenuhnya pada orang lain, mempercayai orang lain untuk menerima diri kita apa adanya dalam segala kelebihan dan kekurangan. Kebanyakan interaksi yang kita lakukan terlibat dalam apa yang diistilahkan sebagai kepura-puraan, di mana kita yang terlalu hati-hati dengan pencitraan dan mengatur apa yang kita sampaikan pada orang lain. Dalam komunikasi ITAU, kita benar-benar menjadi manusia yang utuh yang mampu mengungkapkan jati diri dan apa yang kita rasakan. Jadi, komunikasi dan interaksi dalam level ITAU adalah sesuatu yang jarang dan memiliki makna khusus. Demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang model dan definisi komunikasi interpersonal.